Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ila ta'ala bi syarah Mustafa alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa min ahli sunnah wal jamaah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim, para kiai sedang hormati, para takmir, pengurus Musola Nur yang kami hormati ugi, sesepuh para rawuh jamaah dengan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi Allah kesehatan dan kesempatan untuk mensyukuri nikmat iman dan Islam, untuk selalu bisa menunaikan perintah Allah dan hindari larangan-larangannya. Mudah-mudahan malam hari ini Allah memberikan ridhonya pada kita semuanya, memberkahi kita semuanya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah semuanya. Malam ini kita akan meneruskan kajian tentang Ghafilin bab larangan tertawa terbahak-bahak yang berlebihan, tertawa yang ngakak-ngakak berlebihan. Babuz zajri anil dhahik, ya dilarang tertawa terbahak-bahak, ngakak-ngakak yang tanpa alasan, yang tidak ada penyebab mendatangkan ketawa itu kok jujur ngakak-ngakak. Ya Allah. Bapak hormati, pada waktu lahir kita dulu lahir tidak harus ketawa ya, lahir nangis dulu, nangis dulu. Setelah nangis belum bisa melihat, belum bisa mendengar, beberapa waktu kemudian mulai kelihatan dari wajah senyum-senyum sendiri. Mulai guzi, gajinya mulai guzi dewi, guzi gaji mulai senyum-senyum sendiri, mulai ketawa sendiri, mulai ketawa. Awalnya nangis, ketawa. Nah, kehidupan di dunia ini isinya di antara tangis dan ketawa. Menangis dan ketawa itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 43 itu, "Wannahu huwa abhaka wa abka," dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan orang itu tertawa serta menangis. Kok tertawa kenapa? Allah yang memberikan sebab dia ketawa, diberi sebab, diberikan alasan, diberikan penyebab sesuatu sehingga dia tertawa. Kok menangis kenapa? Allah memberikan sebab dia itu jadi menangis. Nah, tanpa sebab jujur nangis diri, enggak lah, mesti ada sebabnya. Hanya kadang-kadang tidak diungkapkan, enggak disampaikan. Kenapa kok nangis jujur nangis? Enggak disampaikan, enggak diucapkan. Tapi Allah memberikan sebab dia menangis. Allah memberikan sebab dia tertawa. Tapi jangan sampai berlebihan. Jadi Rasulullah SAW juga mengingatkan, kalau Rasulullah SAW la waratuk sirid dohika, dan janganlah terlalu banyak tertawa. Jangan akan guzu berlebih-lebihan. Fa inna kasirat dohik tumitul qalbi, karena banyak tertawa, boleh nanti ngakak-ngakak itu sampai terbahak itu tumitul qalbi, mematikan hati. Hati nek wis mati itu membuat seseorang jadi tidak ingat akhirat lagi, enggak ingat akhirat lagi. Ya, yang ingat hanya kehidupan dunia saja, tidak berpikir bahwa nanti akan hidup lagi di
alam barzah, di akhirat enggak mikir itu, karena hatinya sudah mati. Kalau hati sudah mati, dinasihati susah. Apapun siapapun dinasihati susah, enggak masuk. Gue dinasihati orang tuanya, gurunya, orang alim, ataupun nasihat dalam bentuk musibah, nasihat dari Allah langsung, enggak mempan kalau sudah kadung mati hatinya. Maka walatuk sirid dohika, jangan kamu banyak-banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadatsana Muhammad ibnu Fadil, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far. Ini dari rawi yang begitu banyak. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pernah menyampaikan dalam waktu itu, waktu masa hidupnya, Isa menyampaikan berkata pada kaum Hawariyin, wahai garam bumi, janganlah kamu merusak, karena sesungguhnya sesuatu itu kalau rusak, yang memperbaiki ya garam itu. Nah kalau garam itu rusak, terus siapa yang memperbaiki nanti? Maka pesan Nabi Isa, hei garam bumi, jangan kau rusak dan jangan merusak, karena sesuatu yang rusak itu diperbaikinya oleh garam. Nah kalau garamnya rusak, siapa yang jaganya itu? Yang perbaiki siapa? Dilanjutkan lagi, wahai orang-orang Hawariyin, kaum Hawariyin itu kaum yang Nabi Isa ke Hawariyin, bukan kaum Ad, bukan kaum Samud, kaum Hawariyin. Janganlah kamu mengambil upah dari orang yang kamu ajari, jangan lupa, kecuali sebagaimana yang kamu berikan padaku. Jadi kamu berikan padaku itu kan seikhlasmu, sesukamu, semaumu, bukan karena aku meminta. Ketahuilah bahwa pada dirimu itu ada dua kebodohan, dua sifat kebodohan. Yang pertama, tertawa terbahak-bahak tanpa sebab yang mengherankan, dan kebodohan yang kedua adalah tidur pagi tanpa bangun malam. Pada kamu itu ada dua kebodohan. Satu kebodohan karena apa tadi? Tertawa terbahak-bahak tanpa ada sebab yang mengherankan. Kebodohan yang kedua, tidur pagi tidak bangun malam. Malam ya tidur, lalu pagi tidur lagi. Nah kecuali yang setengah dua bangun sampai subuh, melek terus jam 6 sampai isyraq sampai duha, nah itu baru tidur pagi, itu kecuali enggak bangun malam kok tidur pagi, itu sebuah kebodohan. Terus penjelasannya yang dimaksud tadi kok, hei garam bumi, apa garam bumi yang dimaksudkan? Garam bumi itu maksudnya adalah wahai para ulama, hei para kiai, janganlah kamu rusak dan merusak. Mereka itu orang-orang yang memperbaiki akhlak masyarakat. Ulama, kiai kan tugasnya memperbaiki akhlak masyarakat. Lihat ulama ini rusak, kiai ini rusak. Nah itu sudah jadi masyarakat siapa? Yang memperbaiki masyarakat siapa nanti? Kalau sudah sampai diviralkan, kiai ini rusak, diviralkan apa-apa. Ulama suk, ulama yang jelek, rusak viral mana-mana. Nah terus yang memperbaiki umat siapa? Terus yang mau jadi contoh teladan siapa? Mau menonton siapa? Gak ada lagi contoh, gak ada lagi teladan, gak ada lagi uswah. Yang mau ditiru siapa? Ulama yang rusak, kiai yang rusak. Maka pesan Nabi Isa tadi, hei garam bumi, jangan kau rusak, jangan merusak, kau jangan rusak, dan merusak jangan. Karena kalau kamu rusak nanti siapa yang memperbaiki? Sesuatu itu yang kalau rusak yang memperbaiki kan kamu, kalau kamu sendiri rusak. Jadi tugasmu sebagai ulama kan memperbaiki akhlak masyarakat,
dan menunjukkan jalan ke akhirat. Kalau nggak ada menunjukkan jalan ke akhirat, nanti dikira hidup hanya di bumi saja. Kalau mati sudah selesai urusannya. Ada yang nggak beragama kan begitu loh, yang tidak punya agama kan begitu, hidup dikira hanya di bumi saja. Kalau ada kegagalan ya bunuh diri, nggak berhasil bunuh diri, gampang gitu. Yang tidak beragama kan begitu. Sedangkan yang dimaksud dengan jangan kamu mengambil upah dari orang yang kamu ajari, kecuali sebagaimana yang kamu berikan padaku adalah bahwa ulama itu atau para kiai adalah pewaris Nabi. Para Nabi itu mengajar masyarakat dan tidak ngambil upah. Maka para ulama, para kiai ngajari masyarakat ya tidak ngambil upah. Dan para dosen kan kerja di kampus, para guru kan kerja di sekolah. Ini ya nggak ngarani, nggak ngarani. Emangnya Pak Guru ngarani, aku dibayar pirang loh. Emangnya dosen ngarani, oh gaji berapa saya nggak ngarani. Jadi ya diberi sebagaimana engkau memberikan padaku. Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah Muhammad, aku tidak minta padamu sesuatu imbalan apapun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kasih sayang dalam kekeluargaan, sekedar tondo tresno mawon, bagi saudara, sebagai keluarga, ini sekedar tanda kasih saja, hadiah untukmu. Kalau dibilang upah nggak sebanding lah dengan ilmu yang kau berikan padaku, nggak sebanding dengan ini yang kau berikan. Ini sekedar tondo tresno mawon. Di ayat yang lain Allah mengingatkan, in ajza illa Allah, imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Nabi Muhammad diingatkan begitu, bahwa nanti imbalan yang setimpal itu imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari manusia tidaklah seimbang dengan apa yang kau ajarkan Muhammad. Demikianlah para ulama seyogyanya mengikuti jejak para nabi, tidak meminta upah pada orang-orang yang diajarnya, tidak pasang tarif, tidak minta DP. Ada kayak gitu. Jadi pasang tarif, kapan nelak 50 juta mau, nelak 50 juta gak rakol, butuhnya 50 juta. DP-nya ini tarif DP-nya dulu. Nah, itu yang tidak meniru Nabi, ya, bukan pewaris Nabi itu. Pasang tarifku sekian. Kata Ustaz Rais, nah di dekat aja kan sholat subuh, seperti sholat subuh. Terus 2 rakaat. Kalau agak jauh ya sholat maghrib lah 3 rakaat. Jadi dipasang tarif begitu. Tapi harus pasang DP dulu. Kalau nggak ada DP-nya nggak datang. Harus DP dulu. Sampai Pak Prof sudah DP dulu, DP-nya puluhan juta, nggak datang juga ya Pak Prof. Jadi DP puluhan juta, saya kan ratusan juta, nggak datang juga 2 kali. Di DP besarnya nggak datang juga. Ini dia tuh jadinya pasang tarif mahal, kasih DP puluhan juta, nggak datang juga. Uang nggak kembali juga. Jadi, ini bukan pewaris Nabi namanya. Pewaris Nabi nggak gitu, nggak pasang tarif, nggak minta DP. Sedangkan yang dimaksud dengan tidur pagi tanpa bangun malam adalah tidur waktu pagi, malamnya itu nggak melakukan tahajud, nggak melakukan sholat malam, nggak zikir pada waktu malam hari, tapi kok tidur dilanjutkan pagi. Itu kebiasaan yang tidak baik seperti itu. Itu termasuk sebuah hal yang kedunguan. Tertawa terbahak-bahak tanpa sebab itu makruh, merupakan kebodohan yang pertama. Kebodohan yang kedua adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naumu fi awalin nahari humpun. Tidur pada waktu pagi itu adalah suatu
kedunguan. Dungu lebih parah daripada bodoh. Dungu tidur pagi itu ada satu kedunguan. Wafi al-fatihi khulqun, tidur pada siang hari itu bagus. Wafi akhirihi khulqun, dan tidur sore hari itu adalah suatu kebodohan juga. Kalau tadi kalau saya khulqun, kalau sore khurun, jadi tidur pagi tidak bangun malam, sudah tidurnya mulai jam 12 atau mulai jam 1 sudah tidur, pagi sholat subuh kok tidur lagi, bangunnya pagi udah nggak sholat malam. Lah kok tidur pagi itu sudah kedunguan. Kalau tidur siang bagus, tidur sore merupakan kebodohan. Ini Haddatsana Khalil Ibnu Ahmad Khazanul Salam Data Jaumin ilal masjid. Ini suatu hari Nabi Muhammad keluar mau ke masjid, sampai di perjalanan Nabi Muhammad menjumpai orang-orang sedang berbincang-bincang, ngomong-ngomong sambil tertawa terbahak-bahak. Nabi Muhammad lewat arep masjid, melewati pos kampleng ini, lihat pos kampleng ada orang ngomong-ngomong tertawa terbahak, ngakak-ngakak. Kemudian Rasulullah SAW berhenti dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Mereka bersalam, terus diberi nasihat. Nabi SAW beri nasihat, aksiru dikroha zimilladzati, perbanyaklah ingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Ingatlah apa? Ingatlah sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup ini. Ulna, aku bertanya, wa ma hadhimul ladzati? Kami bertanya, orang di nasihat tadi bertanya, apa sesuatu menghilangkan kelezatan itu? Qala sallallahu al-maut, kematian itulah yang menghilangkan kelezatan hidup. Ini adalah kematian. Maka ingat mati, kamu nggak akan ngakak-ngakak seperti itu. Kalau nggak ingat mati ya situ terbebas puasnya seperti itu. Wa kharaja ba'da dzalika maratan ukhra. Kemudian di lain waktu Nabi juga keluar dari rumah melakukan sebuah perjalanan, beliau menjumpai orang yang sedang tertawa juga, ngakak-ngakak juga. Rasulullah mengingatkan lagi, ingatlah demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, seandainya kamu mengetahui seperti apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Andaikan kamu tahu seperti yang aku tahu ini, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, kamu banyak ketawa itu karena kamu nggak tahu sih. Ini banyak ketawanya. Kemudian beliau Rasulullah SAW lagi pergi lagi, menjumpai lagi. Di situ ada orang yang sedang ngobrol dan ketawa-tawa lagi, ngakak lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya innal islama bada ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu pada mulanya asing. Memang masuk Islam pada mulanya terasa asing di zaman Nabi, karena zaman itu kan zaman jahiliyah. Nabi datang yang masuk Islam rasanya asing. Nanti orang yang masuk Islam terasa asing itu akan kembali asing lagi, dan beruntunglah bagi orang-orang yang asing nanti di hari kiamat. Saat masuk Islam rasanya seperti orang asing, nanti akan tambah asing lagi di hari kiamat nanti. Kita asing. Nah, beruntung orang yang asing di hari kiamat itu yang untung karena Islam. Ada bertanya, sahabat bertanya, siapa orang asing yang nanti pada hari kiamat itu? Rasul menjawab, yaitu orang-orang yang apabila
masyarakat berada dalam kerusakan, maka orang itu berusaha untuk memperbaikinya. Alladzina idza fasadun nasu solahu, orang yang bila melihat masyarakat dalam kerusakan, orang itu berusaha untuk memperbaikinya. Watawasau bil haq, mau ngajari, mau nasihati, mau ngelengke supaya tidak berbuat kerusakan. Bapak Ibu hormati, diceritakan ketika Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, ya Nabi Khidir, berilah aku nasihat, aku minta nasihat. Nabi Khidir berkata, memberikan nasihat yang diminta oleh Nabi Musa itu. Yang pertama, wahai Musa, janganlah kamu banyak bicara. Allah pakai ngomong, dari tadi tak suruh diem ikut saya kok kan takon, maksud takon kok kan takon. Yang pertama, jangan banyak bicara. Tadi ikut aku tuh ngomong-ngomong itu kan takon. Yang kedua, janganlah kamu berjalan kalau tidak ada kepentingan. Supaya menang karena ada kepentingan, jangan melakukan sesuatu, jangan melangkah kalau ada kepentingan. Kamu berjalan melangkah karena ada kepentingan, ada tujuannya. Jadi jangan sampai ngasal ngawur kemana ke sana. Ditanya, tidak putih mas, lagi pelaku. Nanti tujuannya, mungkin kata-kata tujuan. Janganlah kamu berjalan tanpa tujuan. Yang ketiga, pesan Nabi Khidir dan Nabi Musa ini bukan pada jamaah Nur kan. Janganlah kamu tertawa tanpa ada sesuatu yang menghirangkan. Oh, enggak ada sesuatu yang menghirangkan, ikut bunuh diri. Loh, kok ngakak-ngakak ngomong toh? Bunuh diri apa? Hah? Bunuh diri apa? Ngakak diri? Orji, kok ngakak-ngakak ngomong? Itu tahu sendiri tanpa ada sesuatu yang menghirangkan. Ya, sekarang banyak orang ketawa sendiri, ternyata di bawahnya pegang HP, ternyata yang menghirangkan dalam HP. Ya, dulu ya, nggak ada kok kayak di ngomong. Yang keempat, Nabi Musa minta nasihat Khidir, janganlah kamu menganggap heran atas kesalahan orang yang berbuat salah. Jangan heran kamu kalau melihat orang berbuat salah, tidak usah heran. Terus memang manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa, udah jangan heran kalau mau kamu melihat orang yang berbuat salah. Pokoknya ingatkan aja lah, nasihati, gak usah heran berbuat salah. Jangan kamu mengatakan aib, jangan anggap aib orang yang berbuat salah itu, jangan anggap aib. Pokoknya dinasihati aja. Oh salah, nasihati aja, jangan dianggap aib. Qala ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak. Surah At-Taubah ayat 82. Kalau banyak ingat akhirat, tentu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi kalau hati sudah kadung mati, tidak ingat akhirat, akan banyak tertawa, sedikit menangisnya, sedikit berharap tawa Allah sedikit. Hasan Al-Basri menyampaikan pesan kepada di depan para pemuda pada kaumnya waktu itu. Disampaikan, wahai anakku, pemuda berpesan, apakah kamu sudah melewati jembatan yang ada di atas neraka? Pertanyaan, emangnya pernah melewati jembatan di atas neraka? Waduh, pertanyaan. Yang jawab, belum toh Yai, nggak pernah. Kemudian Hasan Al-Basri melanjutkan, lalu kenapa kamu kok tertawa ngakak-ngakak terus gitu? Setelah peristiwa itu, si pemuda tadi nggak pernah lagi mengakak-ngakak, nggak pernah lagi ketawa terbahak ngakak-ngakak tanpa ada alasan yang jelas lah, yang jelas. Kok eling
Elingo besok ketika kamu meniti jembatan Siratal Mustaqim, bayangkanlah ngisore neraka bulat-bulat, kamu di atas jembatan ngisore kali mending kecemplung kali, ngisore neraka yang kecemplung neraka piye. Bayangke, kok seneng-seneng kakak-kakak terus gini Mbak Yasmin. Tobatlah, tobat agar tidak eh, lupa dengan akhirat. Hidupmu itu di dunia tidak lama, sebentar toh, nanti hidup bisa lebih lama lagi. Kita kan hidupnya pindah-pindah toh, pindah-pindah. Kehidupan kita pindah-pindah toh. Dulu hidup di alam arwah, pindah lagi hidup di kandungan, di rahim, pindah lagi hidup di dunia, pindah lagi hidup di alam barzah, di kubur. Setelah kiamat pindah lagi di pada mahsyar. Nanti pindah lagi hidup di di akhirat itu yang kekal abadi itu, mengalami perpindahan hidup. Manusia pindah-pindah terus hidupnya, dan jangan dikira itu cuma sekali di dunia ini. Kali pindah-pindah terus, siap-siap untuk kehidupan berikutnya, persiapkan untuk kehidupan berikutnya. Jangan dikira hanya ini di dunia ini puas-puas, jangan. Memang di dunia ini rasanya paling enak, tapi nyatanya nangis lahir diawali dengan tangisan. Oh, berarti ini bakal menghadapi ujian berat ini. Lahir diawali dengan tangisan. Mana ada tuh bayi lahir dengan ketawa, senyum, lahir tangis itu bakal menghadapi ujian berat di dunia ini untuk kehidupan selanjutnya. Nah, syukur-syukur nanti kalau meninggal tidak ditangisi. Lahir nangis, mati ditangisi. Ya kalau bisa kita lahir nangis, mati kita senyum. Meskipun ditinggal nangis, tapi kita matinya senyum kalau bisa gitu. Lahir husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang saya hormati, tanggal sedikit lagi. Ada 4 macam perbuatan yang tidak akan bisa menjadikan orang mukmin selalu tertawa dan merasa gembira. Tidak selalu tertawa, tidak merasa gembira. Apa itu? Karena dalam hidupnya memikirkan akhirat, kehidupannya memikirkan akhirat itu besok yo. Kira-kira amalku ditampa ra Gusti Allah, kira-kira dosaku diampuni ra Gusti Allah, kira-kira aku husnul khotimah apa ya, kira-kira aku terhindar dari neraka apa ya enggak ya, kira-kira selamat di jembatan Siratal Mustaqim Pak ya, mikir akhirat. Maka kalau mikir itu hidupnya tidak akan selalu ketawa gembira ria. Yang dua, sibuk mencari keperluan bekal hidup nanti. Bukan untuk hidup sekarang akan ditinggal. Hidup nanti, hidup bukan hidup yang kemarin, bukan yang sekarang, tapi yang akan datang. Mencari bekal hidup yang akan datang. Yang ketiga, sedih dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sedihnya, aku mohon ampun terus kira-kira diampuni apa enggak ya, aku istighfar terus kira-kira diterima Allah apa enggak ya. Sedih dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan yang keempat adalah memikirkan musibah yang kemungkinan akan menimpa dirinya. Musibah terberat adalah lepasnya iman saat dijemput sang malaikat maut. Musibah terberat adalah itu, hilangnya iman saat meninggalkan dunia ini. Kalau orang selalu memikirkan itu, maka insya Allah kehidupan tidak banyak ketawa, tidak banyak bergembira ria, tapi akan banyak menangis, sedikit-sedikit ketawanya sedikit aja. Demikian kita akhiri dulu malam hari ini dengan baca wal asri dan kamu bermajelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wal musra'an la jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.